Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Mopi Film, yang mana kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Force Specialist. Oke, sebelum kita melanjutkan alur ceritanya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Atau yang sudah subscribe, pantengin terus channel Mopi Film. Adegan diawali dengan diperlihatkan sekelompok tentara pasukan khusus Prancis yang sedang melaksanakan sebuah misi, yaitu penangkapan seorang penjahat perang yang sedang bersembunyi di markasnya di sebuah daerah yang berada di negara Kosovo. Operasi itu berjalan dengan lancar dan tidak menelan korban dari pihak tim khusus itu sendiri. Lalu adegan berpindah ke kota Kabul, Afghanistan, yang mana seorang wartawan perang asal Prancis yang bernama Elsa Casanova sedang kedatangan tamu seorang wanita yang mengenakan burka, dan wanita itu bernama Maina. Maina sendiri adalah salah satu seorang wanita Afghanistan korban dari kebiadaban pasukan Taliban. Maina mendatangi Elsa supaya Elsa menerbitkan ceritanya tentang kekejaman Taliban terhadap wanita-wanita di negaranya. Elsa pun dengan antusias merekam pengakuan Maina dan sekali mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kepada Maina. Sebelum pergi, Maina sempat memperingati Elsa agar segera keluar dari negaranya, karena pria yang bernama Zaib telah mengetahui banyak hal tentang pergerakan Elsa di Afghanistan. Elsa juga sempat mengajak Maina untuk pergi bersamanya, namun Maina menolak dengan terburu-buru segera pergi dari sana. Zaib adalah salah satu pemimpin partisipan dari kelompok teroris Taliban yang bermarkas di Pakistan. Tak lama setelah Maina pergi, Elsa segera menghubungi rekannya yang bernama Amin. Amin memperingati Elsa agar Elsa dan Maina segera keluar dari tempat itu, karena anak buah Zaib telah mengetahui dan segera sampai di tempat mereka. Amin segera menjemput mereka, tapi sayangnya Maina telah pergi dengan berjalan kaki menuju rumahnya. Tak berselang lama, Amin dan Elsa segera menuju ke kediaman Maina. Tapi mereka sudah keduluan sama para anak buahnya Zaib. Mereka pun segera kembali ke hotel di mana tempat Elsa menginap. Sebelum Elsa masuk ke kamar hotelnya, Amin sempat menyarankan agar Elsa mengambil cuti. Namun Elsa tetap ngotot dan meminta Amin untuk menjemputnya 2 jam lagi. Amin pun tak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa kecewa dan kekhawatiran, ia segera keluar dari hotel tersebut. 2 jam berlalu, Elsa, Amin, serta seorang sopir menuju ke sebuah gudang yang sudah terbengkalai untuk menemui seseorang yang bernama Salemani. Adapun tujuan Elsa menemui Salemani adalah meminta Salemani untuk mempertemukan dirinya dengan Zaib, sekaligus Elsa ingin mengetahui keberadaan Maina. Tapi sayangnya pertemuan itu telah diketahui oleh para anak buah Zaib. Salemani akhirnya ditangkap. Salemani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I need to find Maina. You okay? Yes. Elsa sendiri bisa lolos karena diselamatkan oleh Amin dan segera membawanya pergi dari sana. Tapi sayang, pelarian mereka tak berjalan dengan mulus. Akhirnya mereka tertangkap dan sopir mereka ditembak dan tewas di tempat. Kabar tertangkapnya Elsa segera sampai di para petinggi-petinggi di negaranya. Dengan segera mereka mengirimkan pasukan penyelamatan dari unit tim khusus Prancis. Yang mana unit tim khusus ini adalah pasukan yang kita lihat di adegan awal tadi. Tim ini beranggotakan 6 orang yang dikomandoi oleh seorang komandan bernama Kopac. Lalu Lukas, Tiktak, Marius, Victor, sang penembak jitu yang bernama Elias. France peut nous en dire un peu plus? Zaïev est un fan. Zaïev les retiennent dans son fief, en zone tribale. Lalu adegan berpindah di mana Elsa dan Amin telah dikurung di sebuah sel yang berada di markasnya Zaib.
Di sini kita melihat bagaimana Elsa merasa sangat ketakutan dan shock. Lalu Amin mencoba untuk menenangkan Elsa dan berkata agar Elsa tetap tenang dan tak merasa takut. Di sini Elsa meminta maaf kepada Amin dan berkata seharusnya Elsa mendengarkan dan mengikuti saran Amin di waktu itu untuk mengambil cuti. Namun apa yang berkata nasi sudah menjadi bubur. Amin lalu membujuk Elsa agar Elsa tidak menampakkan rasa takut. Lalu Amin pun berkata mereka bisa membunuh kita, tapi mereka tidak bisa menang melawan kebenaran. Lalu adegan berpindah di kamp Gandamak di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Di sini kita diperlihatkan unit pasukan khusus Perancis sedang menyusun rencana tentang misi pembebasan Elsa yang lokasi penyekapannya sudah mereka ketahui. Lokasi tersebut berada di desa Zaib itu sendiri. Di tempat ini Zaib merasa sangat aman, bahkan tak ada yang berani menyentuh dirinya. Lalu adegan kembali berpindah di mana Elsa sedang berbicara dengan Zaib. Di sini terungkap siapa Zaib sebenarnya. Zaib adalah anak dari salah satu petinggi Taliban yang bernama Munir Zaib Khan. Munir Zaib Khan sendiri adalah pemimpin yang sangat kuat dan berpengaruh di lingkungan Taliban. Sedangkan Zaib sendiri adalah lulusan terbaik dari universitas ternama yaitu Cambridge. Zaib mengutarakan bahwa ia sangat menyesali atas artikel terakhir Elsa yang menyudutkannya. Artikel itu berjudul Penjagal dari Kabul serta artikel yang berjudul Musuh Terburuk dari Wanita Afghanistan. Zaib memaksakan Elsa untuk membacakan pernyataan di depan kamera, tapi Elsa menolaknya. Sehingga dengan sadis Zaib membunuh Soleimani dan memasukkan sejenis racun ke dalam mulut Soleimani. I believe in an interview. It is customary. To sweeten his death. Don't do this. Don't do this. 30 menit kemudian rekaman itu telah sampai di petinggi negara Perancis. Dengan itu pasukan khusus segera diperintahkan untuk menjalani misi penyelamatan terhadap Elsa. Hari pertama di Pakistan. Lalu adegan berpindah di kota Peshawar, Pakistan, yang mana diperlihatkan seorang pemimpin spiritual Taliban bernama Zukan Mullah yang sedang menuju ke suatu tempat untuk mengadakan pertemuan dengan Zaib. Dia diawasi dan dibututi oleh orang dari anggota Pakistan Secret Service. Di satu titik, Zukan Mullah bisa mengelabui dan berganti dengan orang lain yang memakai pakaian yang sama dengannya. Hingga dua orang tadi terkecoh dan mengikuti orang yang menyamar sebagai dirinya. Di suatu rumah kita diperlihatkan Zaib dan Zukan Mullah sedang membicarakan perihal seorang wanita yang belum dieksekusi oleh Zaib. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan anggota Surat terhadap Zaib. Zukan Mullah juga mengatakan pada Zaib agar Zaib segera mengambil tindakan terhadap wanita tersebut. Wanita ini maksud adalah Elsa, si wartawan perang dari Perancis. Zukan Mullah juga mengatakan bahwa Zaib telah mengecewakannya. Lalu adegan berpindah di markasnya Zaib, yang mana tim khusus dari Perancis sedang mengawasi dari atas perbukitan. Di sini kita diperlihatkan ada dua orang pria dan satu orang wanita akan dieksekusi oleh tentara Taliban. Ternyata wanita itu adalah Maina di scene awal tadi diwawancarai oleh Elsa. Sebelum dieksekusi, Maina dengan gagah berani membuka burkanya sembari tersenyum menerima kematiannya. Saat Ilyas ingin mengheadshot anggota Taliban yang akan mengeksekusi ketiga orang tadi, dia dicegah oleh Kopach. Sang komandan menyebutkan mereka berada di sini bukan untuk hal tersebut. Sehingga sang sniper pun tak jadi menarik pelatuk senjatanya. Mereka berenam hanya bisa menyaksikan eksekusi tersebut tanpa bisa berbuat apapun. Tak lama dari itu, tim tentara khusus pun mulai bergerak menuju markas Zaib untuk menyelamatkan Elsa. Dalam penyerangan tersebut, mereka tak begitu mendapat perlawanan. Sehingga dengan mudahnya mereka bisa masuk ke markas Zaib untuk mencari keberadaan Elsa. Setelah menemukan Elsa dan Amin, Kopach CS segera membawa mereka keluar dari ruangan sel untuk menuju titik penjemputan. Tapi sayangnya, sebelum mereka keluar dari markas tersebut, banyak bermunculan pasukan tambahan dari Taliban. Sehingga Lukas tertembak, tapi Lukas masih beruntung karena ia memakai rompi anti peluru.
Dengan Elias, sang penembak jitu, melindungi mereka dari atas bukit, mereka segera bergerak untuk segera keluar dari tempat tersebut. Marius juga sempat terkena tembakan di lengannya, tapi tidak membuat mereka menghentikan langkah untuk terus menjauh dan menyusuri jalur perbukitan menuju titik penjemputan. Sementara pasukan Zaib pun tak henti mengejar mereka, sehingga tembak-menembak pun terus berlanjut. Selang berapa lama, Zaib pun sampai di markasnya. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa Elsa dan Amin telah dibebaskan oleh pasukan khusus dari Perancis. Dengan murka, Zaib mengatakan untuk segera mengejar mereka dan bawa kepala sang penembak jitu itu ke hadapannya. Sementara Kopat CS terus bergerak ke atas perbukitan sambil mereka menunggu Elias yang sedang berlari ke arah mereka. Pasukan Zaib juga terus bergerak untuk mengejar Elias, di mana di suatu titik Kopat CS menyerang bersamaan ke arah musuh sehingga banyak menimbulkan korban dari pihak Zaib. Banyak rekan mereka yang tewas dan kegilaan dari pasukan Kopat CS, akhirnya pasukan Zaib yang tersisa pun balik mundur menuruni bukit menuju sang komandan mereka yaitu Zaib. Sementara di atas perbukitan, Elsa menawarkan diri untuk menjahit luka yang ada di lengan Marius. Sementara Victor mengirim sinyal untuk meminta bantuan ke markas mereka yang berada di kapal induk Charles de Gaulle di perairan dekat Pakistan. Dengan sigap, Laksamana Gessenek, komandan pasukan khusus Perancis, segera mengirimkan 2 helikopter untuk membantu pasukan Kopat CS. Tapi sayang, salah satu helikopter bantuan tersebut diberonongi peluru anak buahnya Zaib, sehingga harus terpaksa mendarat darurat dan evakuasi pun gagal. Sementara itu, di kantor presiden, seorang jenderal melaporkan bahwa penjemputan telah gagal dan markas kehilangan kontak dengan pasukan di lapangan. Di hari ketiga, serangan besar-besaran terjadi kembali. Pasukan Taliban terus maju dan memburu seperti hari-hari sebelumnya. Tapi Kopat CS selalu dengan gagah perkasa membalas serangan tersebut dan berhasil memukul mundur sisa-sisa pasukan Taliban. Sementara di bawah bukit, Zaib menunggu hasil serangan anak buahnya terhadap Kopat CS. Salah satu anak buah Zaib melaporkan bahwa Kopat CS seperti setan hingga banyak dari mereka yang tewas. Tapi Zaib tak terima. Zaib pun tak ampun langsung menembaki anak buahnya tersebut, sehingga sisa anak buahnya ketakutan dan kembali ke atas bukit untuk melakukan serangkaian serangan kembali. Di hari keempat, tim bantuan dipimpin langsung oleh Laksamana Gessenek terus saja mencari keberadaan Kopat CS. Namun tak menemukannya sehingga mereka kembali ke pangkalan. Sementara Kopat CS terus melaju menyusuri jalan perbukitan, di mana di suatu tempat mereka menemukan sebuah desa yang berada di lereng perbukitan tersebut. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan Elsa dan Tik-Tak untuk mendekati desa itu. Mereka tak punya pilihan, karena setelah perjalanan 4 hari 4 malam yang menguras tenaga dan pikiran, dan selalu mendapatkan serangan siang dan malam oleh anak buah Zaib, mereka butuh istirahat dan suplai makanan. Nasib baik memihak ke mereka, ternyata desa tersebut menyambut baik kedatangan mereka. Kopat CS juga dilayani dengan baik oleh warga desa. Kopat juga sempat menanyakan kemana para anak-anak dan para remaja di desa ini. Salah satu tetua di sana menjelaskan bahwa musim panas yang lalu Taliban mengambil anak-anak mereka dan 17 orang pria dewasa. Mereka dimasukkan ke madrasah kemudian kembali untuk melaksanakan doktrin syariah. Di tengah kegembiraan mereka, Matius tertembak oleh seorang penembak jitu sehingga ia pun tewas di tempat. Elias dengan penuh emosi berlari mencari lokasi penembak jitu tersebut. Setelah menemukan lokasinya, Elias pun langsung membidik tepat di kepalanya. Di hari kelima, setelah selesai menguburkan Matius, mereka pun beranjak pergi untuk menyusuri ganasnya pegunungan Pakistan menuju perbatasan Afghanistan. Belum jauh mereka pergi dari desa tersebut, terlihat pasukan Zaib mendatangi desa itu. Amin pun meminta izin untuk kembali sembari berkata pada Kopat, jika harus mati di pegunungan, dia lebih baik mati di sini. Setelah sedikit ada perdebatan, akhirnya pasukan Kopat CS menyusul Amin untuk membantu warga desa menghadapi Zaib. Sementara di desa, pasukan Zaib dengan brutal dan membabi buta menghabisi penduduk yang tak bersalah.
Dalam pertempuran ini, Amin pun tewas ditembak oleh Zaib. Victor tertembak di bagian perutnya tapi masih terselamatkan. Kopat dan yang lainnya lalu beranjak pergi ke pegunungan membawa Victor yang terluka. Sementara Elias mengorbankan diri untuk mengalihkan pasukan Zaib supaya mengejarnya dan akhirnya tewas di hari ke-6. Sementara Victor harus tewas di hari ke-7 setelah melewati badai salju. Hari ke-9, setelah melewati badai salju, mereka kembali disergap oleh pasukan Zaib. Di sini Lukas harus tewas tertembak. Sementara Tik-Tak tertembak di kakinya. Zaib dan pasukannya juga tewas di dalam pertempuran itu. Di hari ke-10 mereka bertiga terus menyusuri pegunungan sampai harus berhenti karena kaki Kopat tertimpa reruntuhan longsor bebatuan gunung sehingga membuat kaki sang komandan terluka parah. Kopat dan Tik-Tak akhirnya sepakat untuk menyuruh Elsa melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Afghanistan sendirian. Dengan berat hati, Elsa pun menuruti kemauan mereka berdua. Ke-11, Elsa ditemukan oleh seseorang dalam keadaan pingsan di sebuah gurun pasir dan diantar ke pangkalan militer Perancis yang berada di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Hari ke-12, Laksamana Gesenek dan Elsa berserta yang lainnya melakukan pencarian terhadap Kopat dan Tik-Tak menggunakan 2 helikopter. Mereka terus menyusuri gurun pasir serta pegunungan yang menjulang di dalam wilayah Pakistan. Dan akhirnya mereka menemukan Kopat dan Tik-Tak di tempat terakhir mereka berpisah dengan Elsa. Dan film pun selesai. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like